Wow, ini baru mantap. Timnas Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Begini skenario gila yang bikin penasaran. Apa itu? Simak penjelasannya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Wow, proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi dikebut. PSSI targetkan masuk FIFA sebelum 10 Maret. Kenapa ini sangat krusial bagi timnas Indonesia? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Jai Idzes kirim pesan super penting jelang laga raksasa timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Apa yang dikatakan Kapten Garuda ini akan membuat Anda terpukau. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Wow, Calvin Verdonk harus mulai gelisah. Bintang baru Liga Belanda ini terancam ambil alih posisi bek kiri timnas Indonesia. Siapakah dia? Simak penjelasannya hingga selesai, agar tidak gagal paham. Bukan kaleng-kaleng, beredar kabar mengejutkan, Frank van Kempen bakal jadi asisten pelatih timnas Indonesia U23. Erick Thohir ungkap. Kebenarannya, apa yang terjadi selanjutnya? Simak videonya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Wow, ini baru mantap. Timnas Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Begini skenario gila yang bikin penasaran. Apa itu? Simak penjelasannya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Timnas Indonesia kini berpeluang besar menembus Piala Dunia 2026 dengan cara yang lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Setelah kejutan luar biasa pada 19 November 2024, di mana Garuda Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, peluang timnas Indonesia untuk lolos otomatis ke panggung sepak bola dunia kembali terbuka lebar. Kemenangan epik itu membuat Jai Idzes dan kawan-kawan naik ke posisi ketiga dalam klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia putaran ketiga dengan raihan 6 poin. Angka yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan China, yang kini berada tepat di bawah Indonesia. Timnas Indonesia unggul dari Bahrain dan China berkat selisih gol, serta memiliki keunggulan dalam jumlah gol atas Arab Saudi. Di puncak grup, Jepang sudah nyaman dengan 16 poin, sementara Australia masih di posisi kedua dengan 7 poin. Maka, di grup C, hanya 2 tim teratas yang bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, setiap laga sisa sangat krusial. Garuda Indonesia masih punya 4 pertandingan penting yang bakal menentukan nasib mereka. Dalam rentang waktu 20-25 Maret 2025, Indonesia akan berhadapan dengan Australia dan Bahrain, lalu pada 5-10 Juni 2025, mereka akan melawan China dan Jepang. Sebagai catatan, Jepang hampir dipastikan akan lolos otomatis, sementara tiket lainnya akan diperebutkan sengit oleh 5 tim, termasuk Indonesia. Nah, apakah Indonesia bisa jadi yang kedua di grup dan lolos otomatis ke Piala Dunia? Skenario simpel yang bisa membawa mereka melaju adalah dengan mengalahkan Australia, Bahrain, dan China. Sementara laga melawan Jepang tidak jadi masalah meski kalah. Untuk mewujudkan skenario ini, ada beberapa syarat kunci yang harus dipenuhi. Australia harus maksimal hanya meraih 7 poin di 4 laga sisa mereka.
Sementara Arab Saudi, Bahrain, dan China hanya boleh menambah 8 poin saja. Jika semua kondisi itu terjadi, Timnas Indonesia akan menempati posisi kedua di grup C dengan total 15 poin, mengungguli Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Tapi, tentu saja, meski skenario ini terdengar sederhana, melaksanakan hal ini butuh perjuangan luar biasa dan sedikit keberuntungan. Lalu, bagaimana jika Timnas Indonesia gagal finish di 2 besar? Jangan khawatir, mereka masih bisa menargetkan posisi 4 besar yang juga membuka jalan untuk lolos ke putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk tetap bertahan di jalur ini, Indonesia diprediksi hanya butuh tambahan 6 poin dari 4 laga yang tersisa. Apakah ini bisa terjadi? Mari kita lihat bagaimana perjuangan pasukan Patrick Kluivert yang semakin menegangkan dan penuh kejutan. Wow! Proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi dikebut. PSSI targetkan masuk FIFA sebelum 10 Maret. Kenapa ini sangat krusial bagi Timnas Indonesia? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Proses naturalisasi para bintang yang bakal memperkuat Timnas Indonesia makin mendekati klimaks. PSSI dengan semangat membara menargetkan 3 pemain top dunia, Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi, untuk sudah terdaftar di FIFA sebelum 10 Maret 2025. Siap-siap, karena dalam hitungan minggu, bintang-bintang ini bisa jadi bagian dari Garuda yang siap mengguncang dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah memastikan bahwa ketiga pemain ini siap bergabung dan memberikan kekuatan ekstra untuk Timnas Indonesia di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dimulai dengan laga krusial melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Gak main-main, Erick dan tim PSSI pun menggeber proses administrasi naturalisasi ini secepat kilat. Hari ini, berkas administrasi mereka sudah masuk ke Kemenpora, ujar Erick dengan penuh antusias, menunjukkan keseriusannya dalam menuntaskan semua tahapan. Semua syarat administrasi, kesehatan, dan wawancara sudah rampung dengan mulus. Namun, proses ini masih panjang. Setelah Kemenpora, berkas harus diteruskan ke Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara untuk persetujuan Presiden, lalu ke DPR RI untuk dibahas di Komisi 8 dan 10. Begitu mendapat restu di DPR, baru deh berkas bisa dikirim ke Kementerian Hukum lagi untuk pengambilan sumpah WNI dan perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia. Erick pun menargetkan agar nama Emil, Dean, dan Joey sudah resmi terdaftar di FIFA antara 7 hingga 10 Maret 2025. Kalau lewat dari tanggal 10, mereka nggak bisa terdaftar dan nggak bisa main melawan Australia dan Bahrain, tegasnya. Waktu sangat sempit, namun Erick sangat percaya bahwa proses ini bisa selesai dengan lancar berkat dukungan penuh dari semua pihak terkait. Semua pihak mendukung, termasuk Pak Menpora dan Menkum, tambah Erick dengan optimisme tinggi. Inilah momen krusial bagi Timnas Indonesia, dan semuanya hanya bisa berharap agar 3 pemain hebat ini segera bergabung untuk membuktikan bahwa Garuda siap terbang tinggi ke Piala Dunia. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Jai Idzes kirim pesan super penting jelang laga raksasa Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Apa yang dikatakan Kapten Garuda ini akan membuat Anda terpukau. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Jelang 2 laga hidup mati yang bakal menentukan nasib Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jai Idzes, sang Kapten Timnas, mengirimkan pesan luar biasa untuk seluruh penggemar tanah air yang tak sabar mendukung Garuda. Pada 20 Maret 2025 nanti,
Indonesia akan bertanding melawan Australia di Sydney, lalu 5 hari setelahnya, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan posisi timnas Indonesia yang masih rapuh di peringkat ketiga Grup C dengan 6 poin, segala sesuatu akan sangat menentukan, dan Jay Idzes tahu betul betapa pentingnya dukungan dari fans. Dengan penuh semangat, Jay Idzes yang mengenakan nomor punggung 3 ini meminta penggemar untuk selalu menjaga kesehatan agar mereka bisa memberikan dukungan maksimal pada 2 laga krusial tersebut. Jagalah kesehatan kalian karena kami sangat membutuhkan dukungan kalian bulan depan, seru Idzes. Meski dirinya sangat tidak sabar untuk segera membela timnas Indonesia, fokus utama Idzes saat ini adalah membantu klubnya, Venezia. Namun, Jay Idzes menyatakan bahwa di bulan Maret nanti, dukungan dari publik Indonesia akan menjadi kunci penting. Dukungan itu bisa datang lewat media sosial, televisi, atau bahkan langsung ke stadion. Saya yakin tiket untuk pertandingan Indonesia versus Bahrain bakal habis terjual, ujarnya dengan percaya diri. Sebagai bek berusia 24 tahun yang penuh semangat, Idzes pun berharap kemenangan besar bisa diraih saat timnas Indonesia berjumpa Bahrain di Gelora Bung Karno. Kami harus menang, serunya, memastikan bahwa kemenangan adalah harga mati. Timnas Indonesia sebelumnya sudah sukses menahan imbang Australia dan Bahrain, dan kini modal itu akan dijadikan kekuatan untuk menuntaskan laga hidup mati yang menanti. Wow, Calvin Verdonk harus mulai gelisah. Bintang baru Liga Belanda ini terancam ambil alih posisi bek kiri timnas Indonesia. Siapakah dia? Simak penjelasannya hingga selesai, agar tidak gagal paham. Mulai sekarang, Calvin Verdonk harus siap-siap mengusir rasa nyaman tidurnya. Posisi bek kiri yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan di timnas Indonesia, kini terancam oleh sosok bintang baru yang siap menggesernya dengan cepat. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Juni 2024, Calvin Verdonk seakan menjadi pilihan utama di posisi bek kiri Garuda setelah debut gemilangnya pada 11 Juni 2024 melawan Filipina. Dengan 9 penampilan bersama timnas Indonesia, Verdonk telah menyingkirkan pesaing-pesaing tangguh seperti Shane Patinama, Nathan Tio Aon, dan Pratama Arhan dari posisi tersebut. Di klubnya, NEC Nijmegen, pemain berusia 27 tahun ini juga terus menunjukkan konsistensi luar biasa, mencatatkan 25 penampilan dengan 1 gol dan 1 assist di semua kompetisi. Hampir dipastikan bahwa Verdonk akan mengisi posisi bek kiri di laga-laga penting melawan Australia dan Bahrain. Namun, mulai sekarang Calvin Verdonk tak bisa lagi tidur nyenyak karena ancaman besar datang dari proses naturalisasi pemain baru yang sedang diurus oleh PSSI. Sosok yang akan memperebutkan posisi bek kiri dengan Verdonk ini ternyata bukan sembarang pemain. Dia adalah Dean James, bek kiri andalan Go Ahead Eagles yang sedang bersinar di Eredivisie. Dengan 24 penampilan di musim ini dan catatan 1 gol serta 1 assist, James berhasil mencuri perhatian banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola. Dean James, yang juga merupakan pemain keturunan, kini sedang menjalani proses naturalisasi dan bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan, baru-baru ini, dia sukses mencatatkan assist saat Go Ahead Eagles mengalahkan raksasa PSV Eindhoven di KNVB Beker. Haris Pardede atau Bung Harpa, seorang pengamat sepak bola ternama, menilai bahwa Verdonk harus berhati-hati karena James punya keunggulan dalam agresivitas dan duel udara yang membuat persaingan di posisi bek kiri semakin sengit. Mungkinkah Calvin Verdonk akan digusur dari posisinya yang selama ini menjadi miliknya? Skenario ini tentu semakin menarik dan penuh drama.
Bukan kaleng-kaleng, beredar kabar mengejutkan, Frank van Kempen bakal jadi asisten pelatih Timnas Indonesia U23. Erick Thohir ungkap. Kebenarannya, apa yang terjadi selanjutnya? Simak videonya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Bergulir kabar luar biasa yang membuat dunia sepak bola Indonesia geger. Nama Frank van Kempen kini mencuri perhatian publik karena dikabarkan akan bergabung dengan Timnas Indonesia U23 sebagai asisten pelatih. Ya, kalian tidak salah dengar, sosok mantan pelatih muda Nak Breda ini ternyata menjadi kandidat terkuat yang disebut-sebut akan segera terbang ke Indonesia untuk mendampingi Gerald van den Burg. Media-media Belanda pun semakin gencar membahas hal ini, menyebut bahwa kehadirannya sudah di ambang pintu. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara mengenai isu panas ini. Dengan penuh rasa penasaran, Erick mengungkapkan bahwa dirinya belum menerima kabar pasti dari Gerald van den Burg tentang hal ini. Saya akan cek dulu, belum tahu pasti, karena Gerald belum memberi info ke saya, ujarnya dengan nada penasaran di tengah acara Grand Launching Reksadana Trimegah Sepak Bola Merah Putih di The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025. Erick bahkan memastikan akan melakukan komunikasi langsung dengan Van den Burg dalam waktu dekat melalui video call untuk mengonfirmasi segala perkembangan dan informasi terbaru mengenai rumor ini. Besok malam rencananya ada video call. Saya akan cek laporannya, lanjutnya. PSSI tampaknya semakin mendesak agar Van den Burg segera memulai tugas beratnya menangani Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di SEA Games 2025. Frank van Kempen, yang sudah berusia 53 tahun, dikenal sebagai pelatih berpengalaman, khususnya dalam menangani tim muda. Nama-nama besar seperti Venlo, Sparta Rotterdam, dan NAC Breda pernah merasakan tangan dinginnya. Bahkan, ia pernah menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Belanda U21. Dengan segala pengalaman dan spesialisasinya menangani tim muda, apakah ini menjadi tanda bahwa Van Kempen akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia U23? Kejutan besar atau hanya kabar burung? Kita tunggu saja. Waduh, gawat! Witan Sulaiman bisa jadi terancam dicoret dari Timnas Indonesia. Kenapa pemain ini jarang dimainkan di Persija? Bukan hanya masalah klub, masa depannya di Timnas bisa terancam. Simak berita lengkapnya hingga selesai. Bencana besar bisa menimpa Witan Sulaiman, bintang muda Timnas Indonesia yang saat ini berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Jarang dimainkan di Persija Jakarta, sang pemain asal Palu, Sulawesi Tengah kini terancam kehilangan tempat di Timnas Indonesia. Sebagai pemain yang seharusnya menjadi pilar penting di lini depan Garuda, Witan justru terpinggirkan di klubnya sendiri dengan hanya memainkan 20 pertandingan dan 812 menit di Liga 1 2024-2005. Hal ini tentunya jadi masalah besar, apalagi dengan persaingan ketat di Timnas Indonesia yang makin sengit dengan banyaknya pemain keturunan yang dipanggil untuk memperkuat tim merah putih. Direktur Persija Muhammad Prapanca memberikan penjelasan yang mengejutkan bahwa jarangnya Witan tampil bukan karena faktor kualitas, tapi karena sang pemain belum menunjukkan performa terbaiknya di latihan. Menurut Prapanca, Carlos Pena, pelatih Persija, belum melihat Witan memberikan segalanya di sesi latihan yang membuatnya jarang dipasang di posisi lini depan. Apalagi, dengan adanya Rio Matsumura, Marco Simic, dan Gustavo Almeida, Witan lebih sering terpaksa turun sebagai bek sayap, bahkan hanya sebagai pemain cadangan. Namun, masalah besar yang lebih menakutkan bagi Witan adalah ancaman dari pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Witan bisa saja dicoret dari Timnas Indonesia jika dia tidak segera memperbaiki performanya di Persija. Apalagi, dengan banyaknya pemain-pemain naturalisasi yang kini bersaing, seperti Ole Romeni, Witan berada di ambang bahaya kehilangan tempat di Timnas. Mampukah Witan Sulaiman bangkit dari keterpurukannya dan membuktikan bahwa dia masih layak mengenakan jersey Timnas Indonesia?
Semua mata kini tertuju padanya. Berikan dukungan kalian. Wow, kabar mengejutkan. Emil Audero bisa jadi pemain naturalisasi selanjutnya Timnas Indonesia. Siap mendapatkan pelapis kiper Martin Paes. Akankah dia siap lawan Australia? Penasaran? Simak seluruh beritanya hingga selesai. Bocoran sensasional baru saja muncul dan kali ini langsung mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Emil Audero, kiper handal yang membela klub Serie A Como 1907, dikatakan akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya yang bergabung dengan Timnas Indonesia. Kabarnya, proses naturalisasi Emil Audero tengah dipercepat dan ada usaha keras dari PSSI untuk membuat sang kiper bersiap tampil membela Timnas Indonesia pada laga besar melawan Australia. Ini bukan hanya sekadar desas-desus, rumor ini sudah mengemuka dari berbagai sumber terpercaya, termasuk dari pengamat sepak bola ternama, Roni Pangemanan, atau yang akrab disapa Bung Ropan. Bung Ropan mengungkapkan bahwa Emil Audero merupakan calon kuat untuk mengisi posisi kiper Timnas Indonesia yang sedang kosong karena persaingan ketat dan kondisi saat ini. Bahkan, dia menambahkan, Emil Audero sudah berbincang dengan Pak Erick Thohir dan sudah siap untuk berjuang bersama Garuda. Diusahakan Emil sudah bisa membela Indonesia saat lawan Australia, katanya. Hal ini semakin meyakinkan kita bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk memuluskan proses ini. Sementara itu, Yusa Nugraha juga menambahkan, Emil Audero adalah salah satu pemain yang sangat potensial, dengan posisi kiper yang menjadi target utama naturalisasi dalam waktu dekat. Dengan kabar semakin memanas, pertanyaan besar pun muncul. Akankah Emil Audero benar-benar hadir dalam laga melawan Australia? Semua mata kini tertuju pada proses naturalisasi yang semakin mendekati realitas. Berikan komentar kalian. Wah, ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Inilah ramalan FIFA soal pemain Timnas Indonesia yang akan bawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Bukan oleh Romeni yang bakal jadi pahlawan. Lantas siapa? Penasaran? Tonton videonya hingga selesai dan simak penjelasan detailnya. Bersiaplah untuk terperangah, karena FIFA baru saja mengeluarkan ramalan yang bisa mengguncang dunia sepak bola. Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk melangkah ke kualifikasi Piala Dunia 2026 tengah menjadi sorotan dengan prediksi mengejutkan dari FIFA. Bukan pemain yang sudah dikenal seperti Ole Romeni, melainkan Marcelino Ferdinand, sang bintang muda yang akan menjadi pahlawan tak terduga dalam perjalanan Garuda. Prediksi FIFA ini hadir setelah Marcelino memukau semua orang dengan penampilannya yang luar biasa ketika Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November 2024. Laga yang menggairahkan ini menyuguhkan aksi luar biasa Marcelino yang bukan hanya mencetak 2 gol brilian, tetapi hampir saja membuka skor sejak menit pertama. Di babak pertama, tembakan kerasnya menghantam tiang gawang Arab Saudi. Lalu setelah 32 menit, ia memecah kebuntuan dengan gol spektakuler yang tak mampu dibendung oleh kiper lawan. Gol keduanya hadir lewat aksi cepat dan cerdasnya yang menuntaskan bola rebound hasil tembakan Calvin Verdonk yang diblok. Kemenangan ini menempatkan Timnas Indonesia di posisi ketiga grup C dengan 6 poin, dan kini mereka berada dalam posisi yang sangat strategis untuk merebut tempat di Piala Dunia 2026. FIFA pun langsung menyoroti 2 laga krusial. Indonesia berikutnya
melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Menurut mereka, Marcelino memiliki potensi besar untuk kembali menggebrak dan membuktikan dirinya sebagai pahlawan timnas Indonesia. Keajaiban yang ditunjukkan Marcelino di matchday 6 akan memberi lebih banyak peluang baginya untuk bersinar lagi bagi skuad Garuda, ujar FIFA dalam laporan mereka yang penuh optimisme. Tak hanya itu, FIFA bahkan berani memprediksi bahwa timnas Indonesia punya peluang besar untuk mengakhiri penantian 88 tahun dan akhirnya kembali ke Piala Dunia. Bayangkan, setelah begitu lama menunggu, timnas Indonesia yang terakhir kali tampil di Piala Dunia pada 1938 sebagai Hindia Belanda, kini punya harapan besar untuk mencetak sejarah kembali. Namun, meskipun oleh Romeni yang baru saja dinaturalisasi telah menyita perhatian publik dan supporter, FIFA tidak ragu bahwa Marcelino Ferdinand akan menjadi pemain kunci dalam perjalanan timnas Indonesia. Kehadirannya di lapangan, dengan kemampuannya yang luar biasa sebagai playmaker, menjadi sorotan utama. Jangan terkecoh dengan gemerlap sosok Romeni, karena Marcelino bisa saja menjadi bintang terbesar yang akan memimpin Indonesia menuju kemenangan luar biasa dan lolos ke Piala Dunia. Berikan komentar kalian, apakah setuju dengan prediksi dari FIFA? Wow, ramai di media sosial. Timnas U17 Indonesia tiba-tiba jadi sorotan gara-gara tubuh pemain yang super kekar. Begini respons mengejutkan pelatih Nova Arianto yang bikin netizen makin penasaran apa yang terjadi di balik latihan intens mereka. Simak videonya hingga selesai agar tidak gagal paham. Timnas U17 Indonesia sekarang menjadi bahan pembicaraan heboh di seluruh dunia maya. Netizen Indonesia terkejut setelah melihat foto-foto pemain muda Garuda Asia yang memamerkan tubuh kekar dan berotot yang luar biasa. Sungguh, para pemain timnas U17 ini seakan tak percaya dengan usia mereka yang masih muda, namun sudah memiliki postur tubuh yang lebih mirip atlet senior. Semua sorotan ini muncul setelah foto-foto para pemain seperti Zahabi Gholi dan teman-temannya viral di media sosial. Tubuh mereka yang berotot dan kekar membuat netizen Indonesia terpukau, bahkan ada yang menilai mereka lebih mirip atlet kebugaran daripada pemain sepak bola muda. Tentu saja, perhatian netizen semakin mengarah pada pelatih Nova Arianto, yang kini memimpin timnas U17 Indonesia dengan metode pelatihan yang sengaja digeber untuk meningkatkan fisik para pemain. Pelatih yang sebelumnya menjadi asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia ini tak ragu untuk menerapkan pola latihan yang fokus pada pembentukan fisik, mengingat Shin Tae-yong sendiri terkenal dengan gaya latihannya yang keras dan mengutamakan kebugaran fisik para pemain. Nova Arianto pun mengatakan bahwa ia hanya mengikuti proses pelatihan yang dilakukannya secara bertahap dan berfokus pada pembentukan fisik untuk meningkatkan kekuatan mental dan taktik tim. Saat ini, Timnas U17 Indonesia sedang dalam pemusatan latihan TC tahap kedua di Yogyakarta dengan 36 pemain yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Timnas U17 Indonesia akan berada di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, dan akan melakoni laga pertama melawan Korea Selatan pada 4 April 2025. Nova Arianto pun memiliki harapan besar agar timnas U17 Indonesia dapat menembus babak perempat final dan lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan dihelat di Qatar. Tentu saja, dengan postur fisik yang mengesankan dan latihan keras, banyak yang bertanya-tanya apakah timnas U17 Indonesia akan menjadi ancaman besar bagi lawan-lawan mereka di ajang internasional nanti.
Semoga saja seperti itu. Tidak mengikuti jejak sang kakak yang gagal total di Piala Asia U20 2025.